Shalom teman-teman Metanext, kita berjumpa kembali di ibadah Metanext secara online. Walaupun kita berjumpa secara online, tetapi kiranya tidak mengurangi semangat kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Sore hari ini kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah, meninggikan nama Tuhan. Walaupun di tempat kita masing-masing, tapi kita mau satukan hati kita bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami datang dalam hadirat Tuhan, mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kami beribadah secara online Tuhan, namun kiranya Tuhan memberkati setiap hati kami, menjamah setiap hati kami, sehingga kami tetap rasakan hadirat Tuhan terus menyertai kehidupan kami, dan kami rasakan Tuhan terus berada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan disukakan, kiranya Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
Haleluya Yesus Tuhan. Karena Kau sungguh indah Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Firman-Mu dalam tak terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang kami kagumi, Yesus, Yesus, haleluya, glory, haleluya, terpuji Allahku, terpuji nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Allahku, haleluya, haleluya, syukur, terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita lebih lagi. Kita mau persiapkan hati kita lebih lagi untuk datang dalam hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawa hati kita, persiapkan hati kita dengan sepenuh hati. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan semua karena cinta-Mu.
Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Hanya Tuhanlah alasan kami untuk hidup, untuk tetap terus setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bersabda atas kami pada sore hari ini, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan untuk kami, menjadi teguran untuk kami, dan kiranya menjadi penghiburan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka hati kami untuk menerima setiap taburan firman-Mu sore hari ini. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Next yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, pada ibadah kali ini, kita melakukan ibadah ini secara online karena menyikapi surat edaran dari pemerintah dan juga keputusan dari pengurus MCC yang memutuskan untuk ibadah minggu ini dan beberapa minggu ke depan kemungkinan akan dilaksanakan secara online. Jadi pada kesempatan ini, ibadah Metanex kali ini kita beribadah secara online. Tapi saya harap bahwa ibadah secara online ini tidak menyurutkan semangat teman-teman. Sama seperti teman-teman Next yang beribadah saat onsite dengan penuh semangat. Saya pun percaya bahwa semangat itu teman-teman bawa ketika teman-teman beribadah secara online pada kesempatan kali ini.
Dan saya harap semuanya fokus mengikuti ibadah, jalannya ibadah, seluruh rangkaian ibadah pada kesempatan ini dengan kusuk, dengan penuh hikmat, dengan penuh fokus untuk beribadah. Dan teman-teman, beberapa menit awal ini saya mengajak teman-teman untuk mengambil Alkitab, baik itu Alkitab elektronik di dalam smartphone maupun Alkitab fisik, dan juga kalau memungkinkan ambillah catatan dan marilah kita duduk dengan posisi yang baik, duduk dengan posisi yang menghormati firman Tuhan, duduk selayaknya kita menjalankan ibadah karena kita sedang beribadah pada saat ini. Biarlah kita semua dapat rileks, dapat duduk dengan baik dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik juga. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membagikan firman Tuhan. Temanya masih sama selama 1 bulan ini, tentang Kristus yang adalah sahabat. Sebelumnya mari kita buka ayat yang kita bahas pada bulan ini di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadaku. Selama 1 bulan ini kita membahas tentang Kristus yang adalah sahabat, tentang kasih Kristus, tentang bagaimana Kristus mengasihi kita, dan tentang respon kita sebagai sahabat Kristus, tentang apa yang kita lakukan, apa yang sepantasnya kita lakukan sebagai sahabat Kristus, baik itu di ibadah umum, baik di doa pagi, selamat pagi Bapa, maupun di dalam next, juga semuanya membahas tentang hal yang sama, membahas tentang Kristus yang adalah sahabat. Dan pada kesempatan kali ini saya ajak teman-teman untuk sedikit melebar membaca dalam satu perikop di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai ke-17. Perikopnya adalah perintah supaya saling mengasihi. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai ke-17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Lewat ayat ini kita dapat mengerti gambaran betapa kasih Kristus kepada kita sahabat-sahabatnya. Dan mari kita belajar tentang kasih Kristus yang telah kita terima. Inilah kasih yang kita terima sebagai sahabat Kristus. Kasih yang kita terima sebagai sahabat Kristus adalah kasih yang terbesar. Yang pertama, inilah kasih yang kita terima sebagai sahabat Kristus, kasih yang terbesar. Kata terbesar berarti tidak ada yang lebih besar. Kata terbesar, saya yakin semua dari kita paham bahwa kata terbesar itu yang paling besar. Yang lebih kecil ada, tapi yang lebih besar tidak ada. Bahwa inilah kasih yang terbesar. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dituliskan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih terbesar standarnya adalah kasih yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan Kristus tidak hanya menetapkan sebuah standar, Kristus tidak hanya mematok sebuah kasih terbesar. Dia melakukannya dan dia membuktikannya. Kristus membuktikan kasih terbesarnya di atas kayu salib. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kita baca ini adalah ayat di antara kejadian setelah perjamuan terakhir dan saat-saat sebelum Yesus ditangkap.
saat-saat sebelum Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan. Seakan-akan Kristus ingin menyampaikan bahwa inilah kasih yang terbesar dan sebentar lagi dan tidak lama lagi. Dan aku akan membuktikannya di atas kayu salib. Kristus tidak hanya sekedar mematok standar, Kristus tidak hanya sekedar mendeskripsikan sebuah kasih yang terbesar, tapi Kristus membuktikannya di atas kayu salib. Lewat kematiannya di atas kayu salib, itu membuktikan bahwa inilah kasih yang terbesar. Bahwa ketika kita menjadi sahabat Kristus, kasih yang terbesar ini menjadi bagian kita. Kita sebagai sahabat Kristus telah menerima kasih terbesar. Dan seharusnya tidak pantas bagi kita untuk meragukan kasih Kristus dengan bersikap khawatir. Saya tidak memungkiri di dalam dunia yang penuh dosa, dan kita pun berdosa. Dosa menimbulkan sebuah ketidakpastian. Dosa selalu menggoda kita untuk kita khawatir. Tapi di dalam kasih Kristus memberikan kepastian, sangat berlawanan dengan ketidakpastian yang dosa berikan. Kadang kita khawatir tentang banyak hal, kadang kita khawatir tentang masa depan, kadang kita khawatir tentang hal-hal bahkan yang sepele, tentang hal-hal yang sifatnya receh, kita mulai khawatir. Kadang kita mengkhawatirkan sesuatu yang tampaknya besar, tentang masa depan kita, tentang kita ke depan, bagaimana hidup ini, apakah kita akan melanjutkan sekolah, apakah kita akan melanjutkan bekerja, apakah kita akan mengambil jalan ini atau jalan itu. Semuanya menggoda kita untuk khawatir, dan seharusnya ini tidak menimbulkan kekhawatiran dalam hidup kita, karena Kristus sudah memberikan kasih yang terbesar, kasih yang tidak ada hal yang lebih besar daripada kasih ini. Itu sudah menjadi bagian kita. Di dalam Matius 6, saat khotbah di bukit, Yesus menyampaikan tentang hal kekhawatiran, dan Yesus mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus menyampaikan sebuah kontras. Yesus menyampaikan sebuah perbedaan yang mencolok antara kasihnya dan kekhawatiran kita. Tentang kekhawatiran kita tentang bentuk-bentuk kasih Allah. Mungkin kita saat ini khawatir tentang masa depan kita, tapi sadarkah kita bahwa kasih yang terbesar sudah diberikan pada kita? Masih pantaskah kita mengkhawatirkan hal-hal yang kecil? Sama contohnya ketika Tuhan mengatakan jangan khawatir tentang makan, minum, apa yang besok kamu makan, apa yang besok kamu minum. Bukankah hidup yang lebih penting daripada makanan dan minuman sudah diberikan Tuhan bagi kita? Atau jangan kamu khawatir tentang pakaian. Bukankah tubuh yang lebih penting, tubuh yang lebih besar daripada pakaian sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita? Masih pantaskah kita mengkhawatirkan hal yang lebih kecil daripada ini? Saya rasa jawabannya tidak. Saya rasa semua sepakat bahwa kita sepantasnya tidak pantas untuk khawatir. Kita seharusnya tidak memiliki alasan lagi untuk khawatir, karena kasih yang bentuknya, kasih yang ukurannya terbesar sudah diberikan pada kita. Maka kasih yang bentuknya dalam tanda petik lebih kecil sudah pasti diberikan Allah pada kita. Kebaikan Tuhan akan melebihi ekspektasi kemungkinan-kemungkinan yang terpikirkan oleh kita. Kebaikan Tuhan akan jauh melampaui ekspektasi kita. Karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang terbesar untuk kita. Tidak pantas bagi kita untuk mengkhawatirkan kasih yang lebih kecil daripada salib Kristus. Karena kasih yang terbesar, pengorbanan Kristus sudah menjadi bagian kita. Maka tidak pantas untuk kita khawatir, karena kasih terbesar sudah dibuktikan Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. Ini kasih pertama dalam pembahasan pada kesempatan kali ini, bahwa kasih inilah yang kita terima sebagai sahabat Kristus, yaitu kasih yang terbesar. Yang kedua, inilah kasih yang kita terima sebagai sahabat Kristus, kasih yang dimulai oleh Allah. Inilah kasih yang kita terima sebagai sahabat-sahabat Kristus, kasih yang diinisiatifi oleh Allah, kasih yang inisiatifnya datang dari Allah. Kasih yang kita terima sebagai sahabat Kristus adalah kasih
yang dimulai dari Allah. Inisiatifnya datang dari Allah. Yohanes 15 ayat yang ke-16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kasihnya Allah, kasihnya Tuhan, kasihnya Yesus adalah kasih yang aktif, bukan kasih yang pasif. Dia tidak menunggu, dia aktif, dia berinisiatif untuk memilih kita. Betapa beruntungnya kasih karunia Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita. Karena di luar kasih Allah, kita tidak dapat hidup. Di luar kasih Kristus, kita tidak bisa apa-apa. Manusia berdosa tidak akan pernah dan tidak akan mungkin untuk datang kepada Allah. Manusia berdosa tidak akan pernah dan tidak akan mungkin mencari Tuhan. Betapa beruntungnya kita. Kristus, Yesus, Allah Bapa yang turun mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Jika Allah tidak melakukan inisiatifnya, jika Allah tidak berinisiatif, maka manusia, kita semua akan terus-menerus dalam belenggu dosa. Kita akan terus-menerus dalam ikatan dosa. Kita akan terus-menerus dalam kutuk dosa. Yang garis akhirnya, yang akhirnya sudah jelas, yaitu maut. Betapa beruntungnya kita diselamatkan oleh Allah. Betapa beruntungnya kita bahwa kasih Allah adalah kasih yang berinisiatif. Sama seperti yang saya katakan di awal, bahwa manusia berdosa tidak akan pernah mungkin untuk mencari Allah. Sekalipun mereka berbuat baik, di luar Kristus sekalipun kita berbuat baik, itu pun malah menjadi dosa karena kita mengingkari kematian Kristus di kayu salib. Tuhan Allah menyatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kita berbuat baik untuk selamat, artinya kita mengingkari kematian Kristus dan menjadi musuh Allah. Manusia berdosa tidak akan pernah mencari Allah. Bukti paling terlihat adalah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di dalam kitab Kejadian, Adam dan Hawa bukannya berseru meminta pertolongan, bukannya berseru meminta bantuan, tapi malah bersembunyi dari Allah. Karena itulah manusia berdosa. Manusia berdosa tidak akan pernah dan tidak mungkin mencari Allah. Maka bersyukurlah kita bahwa Kristus, kasihnya adalah kasih yang inisiatifnya, yang dimulai oleh Allah. Bahkan ketika kita berpikir sedang mencari Tuhan, ketika kita berpikir menjadi orang-orang yang cukup kritis tentang firman Tuhan, itu bukan kita yang mencari Tuhan. Tapi di saat itu, keadaan yang terjadi adalah Tuhan sedang mencari kita. Tuhanlah yang mencari kita. Kasihnya adalah kasih yang aktif, bukan kasih yang pasif. Bahkan untuk menyelamatkan kita dalam inisiatifnya, Tuhan tidak hanya mengirim sebuah nasihat, Tuhan tidak hanya mengirim penasihat, atau Tuhan tidak hanya mengirim malaikat, atau Tuhan tidak hanya mengirim kitab-kitab, tapi Tuhan Allah mengirim juru selamat untuk menyelamatkan kita. Betapa bersyukurnya kita bahwa kasihnya benar-benar kasih yang berinisiatif dan berkomitmen mengirimkan juru selamat di dalam kehidupan kita. Betapa seharusnya kita bersyukur sebagai sahabat Kristus yang telah menerima kasih yang dimulai dari Allah. Betapa bersyukurnya kita karena kita telah memperoleh kasih yang semuanya berawal dari Allah. Kasih yang inisiatifnya oleh Allah, kasih yang dimulai oleh Allah. Betapa bersyukurnya kita. Itu kasih kedua. Yang pertama berbicara tentang bahwa kasih yang kita terima adalah kasih yang terbesar. Yang kedua adalah kasih yang dimulai oleh Allah, kasih yang inisiatifnya datang dari Allah. Yang ketiga, inilah kasih yang kita terima sebagai sahabat Kristus, yaitu kasih yang tanpa syarat. Saya rasa kasih jenis ini cukup umum di kalangan kekristenan. Disebut dengan kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Kasih yang telah kita terima sebagai sahabat Kristus adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang kita terima sebagai sahabat Kristus adalah kasih yang tidak dengan syarat. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita akan membuka di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 yang memiliki bentuk kalimat yang hampir mirip. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita.
Lewat ayat ini kita mengetahui bahwa ketika Allah mengasihi kita, kondisi kita masih di dalam dosa. Ini kontras. Tuhan ingin membandingkan bagaimana kontras Allah dan manusia. Bahwa Allah yang kudus, Allah yang suci, manusia yang cacat, manusia yang berdosa, Allah yang benar dan manusia yang salah. Allah yang adalah pribadi yang mulia dan kita yang adalah pribadi yang bobrok. Seorang pendosa-pendosa yang sangat handal. Lewat ini kita dapat mengetahui bahwa kasih Allah diberikan kepada orang yang sepantasnya tidak menerima kasih itu. Inilah bukti dari kasih yang kita terima sebagai sahabat Kristus, yang adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut syarat. Di dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa, syarat adalah hal yang sangat dekat. Syarat seakan-akan menjadi saudara dalam dunia. Segala sesuatu memerlukan syarat, mulai dari hal-hal yang penting untuk mendaftar sekolah. Ada syarat-syarat yang perlu digenapi, ada syarat-syarat yang perlu dilampaui, ada syarat-syarat yang perlu kita lengkapi. Wilayah tertentu, kita berada dalam sebuah wilayah tertentu, atau nilai minimal, atau biaya-biaya terkhusus, biaya minimal yang harus kita lengkapi. Di dalam mencari pekerjaan pun pasti ditentukan syarat-syarat dan ketentuan. Ada syarat minimal bekerja selama 1 tahun, minimal pendidikan sarjana, atau syarat-syarat yang lainnya, mau lembur, mau dipindah tempat. Dunia sangat kental dengan syarat-syarat, bahkan sampai hal-hal yang terkesan menyangkut dalam relasi pun syarat-syarat diperlukan. Kita perlu berpenampilan yang menarik agar diperlakukan dengan baik. Kita perlu untuk bersikap sopan agar orang lain pun menyikapi kita dengan sopan. Banyak syarat-syarat, bahkan sampai hal-hal yang kita anggap remeh, hal-hal yang kita anggap sebagai hal-hal kecil. Promo sebuah toko atau promo ojek online, delivery makanan. Kita perlu melengkapi syarat-syarat agar kita bisa menerima sesuatu, agar kita bisa menerima potongan harga minimal yang harus kita penuhi. Atau kita harus syaratnya itu dari jam sekian sampai jam sekian promo ini baru berlaku. Karena itulah dunia yang jatuh dalam dosa sangat erat kaitannya dengan sebuah syarat. Sangat erat kaitannya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Dunia selalu menuntut syarat. Dunia selalu menghantui kita dengan syarat-syarat. Menuntut kita berkeringat, menuntut kita melakukan sesuatu sebelum mendapatkan sesuatu. Dunia selalu menuntut kita, selalu menuntut syarat-syarat sebelum kita mendapatkan sesuatu. Tapi kasih yang kita terima, kasih yang telah Tuhan berikan sebagai sahabat-sahabat kita adalah kasih yang mendobrak konsep dunia. Kasih yang sangat berbalikan dengan dunia yang jatuh dalam dosa. Kasih yang tanpa syarat, bahwa Tuhan memberikan kasih-Nya tanpa syarat. Di dalam dunia yang terus menuntut kita, di dalam syarat-syarat untuk mendapatkan sesuatu, Tuhan memberikan kasih-Nya tanpa syarat. Betapa bersyukurnya kita. Kasih-Nya tanpa syarat, tapi bukan berarti kasih Tuhan adalah kasih yang murahan. Tanpa syarat tidak sama dengan tanpa harga. Tanpa syarat tidak sama dengan murahan. Kasih tanpa syarat yang telah kita terima adalah kasih yang sangat mulia, kasih yang sangat mahal, kasih yang sangat berharga. Di dalam 1 Korintus, Rasul Paulus menuliskan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ketika kita menerima kasih yang tanpa syarat, kasih itu sampai kepada kita tanpa syarat, tetapi Allah perlu membayar harga. Harga kasih-Nya adalah seharga salib Kristus. Harga kasih yang tanpa syarat ini seharga Kristus. Jadi marilah kita bersyukur. Marilah kita mensyukuri sebagai sahabat Kristus, sebagai sahabat Yesus yang telah menerima kasih yang tanpa syarat. Kita sebagai sahabat-sahabat Kristus telah menerima kasih ini dari Tuhan, bahwa kasih-Nya tanpa syarat di tengah-tengah dunia yang selalu menuntut syarat. Bukankah sepantasnya kita lebih dari bersyukur? Tidak ada kata yang lebih baik, tidak ada kata yang lebih tepat daripada kita mensyukuri kasih ini. Sebagai sahabat Kristus, inilah kesimpulannya teman-teman, bahwa sebagai sahabat Kristus kita telah menerima
Pertama, kasih yang terbesar yang dimulai dari Allah, yaitu kasih yang tanpa syarat. Sebagai sahabat Kristus, kita telah menerima kasih terbesar dari Allah yang diberikan kepada kita tanpa syarat. Kita perlu terus-menerus memahaminya. Kita perlu terus-menerus semakin hari semakin paham. Kita terus-menerus semakin hari semakin dalam memahami hal ini. Ini proses sepanjang hidup. Dan memang inilah yang harus kita pahami, bahwa betapa indahnya kasih Allah. Kasih yang terbesar yang dimulai oleh Allah, yang diberikan tanpa syarat kepada kita. Hendaklah kita semua memahami kasih ini. Marilah kita semua berusaha untuk terus-menerus mengenali kasih Allah. Karena kurangnya sebuah pemahaman akan membutakan sebuah keindahan. Kurangnya pemahaman kita tentang bahwa kasih yang telah kita terima sebagai sahabat Kristus adalah kasih yang terbesar akan membutakan keindahan kasih itu. Ketika kita kurang memahami bahwa kasih Allah adalah kasih yang dimulai, yang memulai itu Allah, maka ketika kita tidak memahami ini dengan baik, keindahan kasih itu pun akan terbutakan. Ketika kita tidak memahami kasih Allah, bahwa kasihnya sebagai sahabat Kristus, kita telah menerima kasih yang tanpa syarat. Ketika kita tidak memahami hal ini dengan baik, maka keindahan kasih yang tanpa syarat ini akan terbutakan. Kurangnya sebuah pemahaman membutakan keindahan. Kurangnya pemahaman kita tentang kasih Allah akan membutakan keindahan kasih Allah itu. Dan sebagai sahabat Kristus yang telah menerima kasihnya yang begitu indah, saya tidak hanya berhenti sampai pada menjelaskan, tapi saya juga mendorong kita semua untuk berkomitmen. Marilah kita hidup sebagaimana sahabat Kristus hidup. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-14 dan ke-17, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bahwa bukti sebagai sahabat Allah adalah mengasihi. Sangat egois ketika kita menyimpan kasih itu sendiri. Sangat egois ketika kita menyimpan kasih yang sedemikian indah, sedemikian mulia, sedemikian berharga itu sendiri. Marilah kita saling mengasihi. Marilah kita menghidupi kasih ini, membagikan kasih ini sebagaimana sahabat Kristus hidup. Ini bukanlah sebuah syarat, tapi ini adalah sebuah bukti sebagai sahabat Kristus. Ini bukanlah sebuah syarat. Kita mengasihi bukan syarat agar kita diberkati. Kita mengasihi bukan sebuah syarat agar kita berkenan di mata Allah. Kita mengasihi bukan sebuah syarat agar kita diselamatkan. Tapi kita mengasihi karena kita adalah sahabat Kristus. Kita mengasihi karena kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita mengasihi karena kita telah diperkenan di dalam Yesus. Kita mengasihi karena Tuhan telah memberkati kita dengan kasih-Nya yang terbesar dalam hidup kita. Karena Kristus telah mengasihi kita dengan kasih yang terbesar yang dimulai oleh Allah dan yang diberikan kepada kita tanpa syarat. Karena kita telah menjadi sahabat Kristus yang telah menerima kasih terbesar dimulai oleh Allah dan diberikan kita tanpa syarat. Jadi marilah kita pergi membagikan kasih ini kepada dunia dan membawa dunia datang pada Allah untuk kemuliaan Allah. Sebagai sahabat Kristus yang telah menerima kasih yang begitu indah, marilah kita pergi, marilah kita keluar, marilah kita saling mengasihi, membagikan kasih ini agar dunia kenal bahwa kasih ini kasih terindah, kasih terbesar, kasih yang mulia. Dan biarlah dunia datang pada Allah, dan biarlah segala kemuliaan ini kembali kepada Allah. Tidak ada satupun dari kita yang pantas untuk menyombongkan hal ini, karena semuanya, bahkan inisiatifnya dimulai dari Allah. Maka ketika kita berhasil mengasihi, dalam tanda petik kita sukses mengasihi, itu pun semua karena Allah yang telah memulai dalam kehidupan kita. Maka tidak ada satupun bagian dalam hidup kita yang patut untuk disombongkan. Saya selesai teman-teman. Dan saya harap firman ini dapat menegur kita, mengingatkan kita. Bukan hanya mengingatkan teman-teman, tapi juga mengingatkan saya secara pribadi, mengingatkan saya sendiri. Bahwa kita telah menerima kasih yang terbesar, kasih yang dimulai oleh Kristus, dan kasih yang diberikan pada kita tanpa syarat. Dan marilah kita menghidupi kasih ini
sebagaimana sahabat-sahabat Kristus hidup yang saling mengasihi dan membagikan kasih ini pada dunia. Mari kita tutup firman pada kesempatan ini, pada petang ini di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan telah berbicara kepada kami semuanya. Tuhan telah ingatkan, Tuhan telah tegur, Tuhan telah mendidik kami ke dalam sebuah kebenaran. Tuhan telah menyadarkan kami tentang betapa indahnya kasih yang kita terima sebagai sahabat-sahabat Kristus. Kami telah menerima kasih terbesar yang dimulai oleh Allah, yang diberikan kepada kita tanpa syarat. Dan kami mau Bapa, kami mau malam hari ini kami semua berkomitmen untuk menghidupi kasih ini. Sangat egois jika kami menutup diri kami, jika kami tidak membagikan kasih ini. Kasih yang begitu indah ini terlalu indah untuk kita miliki sendiri. Marilah kita bahwa kami berkomitmen untuk membagikan kasih ini lewat kita yang menjalankan perintah Tuhan sebagai bukti bahwa kita sahabat-sahabat Tuhan. Lewat kita yang saling mengasihi, biarlah kasih ini dapat terbagi dan biarlah kasih ini dapat membawa banyak jiwa datang pada Tuhan. Dan jika dalam kesuksesan kami menjalani kasih ini, jangan ada di antara kami yang menyombongkan diri kami. Ingatkan kami selalu Tuhan bahwa semuanya, segala sesuatunya, bahkan inisiatifnya datang dari Allah. Maka tidak satupun dari kita yang layak untuk menyombongkan diri. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat ini kembali kepada Tuhan. Karena memang dari Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatunya. Kami hanya sebuah alat. Kami hanya sebuah alat yang Tuhan gunakan. Semuanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menggerakkan kemauan dan kemampuan untuk tinggal dalam kasih Kristus. Untuk menghidupi kasih Kristus. Untuk semakin memahami keindahan kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman pada pagi hari ini terus berbicara. Hamba selesai dalam berbicara, tapi hamba percaya, kami semua percaya bahwa Roh Kudus terus menerus berbicara dalam kehidupan kami, terus menerus mengingatkan, menegur, membimbing dan mendidik kami bagaimana kami hidup sebagai sahabat Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih firman ini telah disampaikan, dan biarlah firman ini terus menjadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Allah Tritunggal, kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, next kita sudah selesai menjalankan ibadah pada kesempatan kali ini. Dan meskipun dilakukan secara online, tapi kita semua berharap bahwa api kita tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Walaupun secara ekspresi berbeda, dilakukan secara online, tapi secara esensinya kita tetap beribadah pada Tuhan, bahwa Tuhan tetap hadir, tidak terbatas ruang dan waktu. Dan untuk pengumuman ke depan bahwa ibadah next kemungkinan akan diadakan secara online, tapi untuk kepastiannya kita akan kabari secepatnya melalui grup WhatsApp. Kita akan menimbang-nimbang dulu kondisi yang saat ini terjadi. Apakah memungkinkan untuk diadakan secara onsite atau apakah kita akan meneruskan ibadah-ibadah kita masih di dalam online, dan itu akan diinfokan secepatnya. Dan teman-teman, saya himbau untuk dalam rangka saling menjaga api ini, teman-teman juga memanfaatkan sosial media, memanfaatkan WhatsApp untuk saling berkomunikasi satu sama lain supaya kita semua tetap semangat. Salinglah mengingatkan bahwa ibadah ini adalah hal yang penting, bukan hanya bermanfaat saat ini tapi juga bermanfaat untuk masa yang mendatang. Marilah kita memanfaatkan ini untuk saling menyapa, tetap saling menjalin relasi kita agar kita tetap saling terhubung satu sama lain sekalipun kita tidak bertatap muka. Dan ibadah hari ini selesai, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menyertai kita sepanjang ibadah dari awal, pertengahan, sampai pada saat ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.